Pada tahun 2026, pemerintah Amerika Serikat kembali membuka ratusan dokumen, foto, video, dan laporan terkait fenomena UFO. Arsip yang sebelumnya diklasifikasikan selama puluhan tahun itu memuat berbagai laporan pilot militer, rekaman sensor, pengamatan radar, hingga kesaksian personal intelijen mengenai objek yang tidak dapat dijelaskan secara pasti. Namun hingga saat ini tidak satu pun dokumen tersebut memberikan bukti nyata bahwa objek-objek tersebut berasal dari peradaban luar angkasa. Meski demikian, pembukaan arsip tersebut memicu kembali pertanyaan yang telah lama menghantui manusia selama ribuan tahun. Bagaimana jika kita tidak pernah benar-benar sendirian? Bagaimana jika sebelum satelit, sebelum teleskop, sebelum manusia menginjakkan kaki di bulan, seseorang telah lebih dahulu datang ke bumi? Pertanyaan itu membawa kita jauh melampaui era modern, menuju gurun Mesopotamia, tempat para arkeolog menemukan ribuan tablet tanah liat yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Di atas tablet-tablet itulah tercatat nama yang hingga kini masih menjadi pusat kontroversi, Anunnaki. Menurut teks Sumeria, mereka adalah para penghuni langit, para penguasa surgawi yang menentukan nasib manusia dan kerajaan. Namun bagi sebagian peneliti alternatif, Anunnaki bukan sekedar dewa dalam mitologi. Mereka diyakini sebagai makhluk nyata yang datang dari dunia lain, meninggalkan jejaknya dalam peradaban pertama manusia. Kebetulan atau tidak, ketika pemerintah modern mengakui bahwa masih ada fenomena udara yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya, perhatian publik kembali tertuju pada pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar mati. Apakah bangsa Sumeria sedang menulis legenda? Ataukah mereka sedang mencatat sesuatu yang mereka anggap nyata? Mengapa peradaban tertua di bumi begitu terobsesi dengan makhluk yang turun dari langit? Misteri yang sama masih terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Di antara reruntuhan kota-kota kuno, prasasti yang terkubur pasir, dan arsip rahasia yang baru dibuka, terdapat satu benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Inilah kisah fenomena Anunnaki. Di antara semua misteri kuno yang pernah muncul dalam sejarah manusia, hanya sedikit yang mampu bertahan selama puluhan tahun di tengah kritik para ilmuwan, perdebatan para arkeolog, dan ketertarikan publik yang terus tumbuh. Salah satunya adalah kisah Anunnaki. Nama ini muncul dari tanah Mesopotamia, wilayah yang saat ini mencakup sebagian besar Irak modern dan beberapa bagian dari Suriah, Turki, serta Iran. Daerah ini dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban pertama manusia. Disinilah manusia mulai membangun kota-kota besar, menciptakan sistem tulisan, mengembangkan hukum tertulis, dan membentuk pemerintahan terorganisasi. Ketika para arkeolog mulai menggali reruntuhan kota-kota kuno seperti Ur, Uruk, Nippur, Eridu, dan Nineveh, pada abad ke-19, mereka menemukan ribuan tablet tanah liat yang dipenuhi dengan tulisan paku. Tulisan-tulisan tersebut membuka jendela menuju dunia yang telah hilang selama ribuan tahun. Di dalamnya terdapat kisah tentang para dewa, kisah tentang penciptaan manusia, kisah tentang banjir besar, kisah tentang perang di antara para makhluk surgawi. Dan di antara semua nama yang tercatat, muncul satu kelompok yang berulang kali disebut, Anunnaki. Selama lebih dari satu abad, para ahli bahasa dan arkeolog berusaha memahami siapa sebenarnya mereka. Namun pada akhir abad ke-20, sebuah interpretasi yang jauh lebih kontroversial mulai menyebar ke seluruh dunia. Menurut teori tersebut, Anunnaki bukanlah dewa mitologis. Mereka adalah makhluk cerdas dari luar bumi. Mereka datang dari sebuah planet bernama Nibiru. Mereka merekayasa genetika manusia. Mereka membangun peradaban pertama. Mereka meninggalkan warisan yang masih mempengaruhi dunia modern. Teori ini kemudian menjadi salah satu teori alternatif yang paling terkenal dalam sejarah. Tetapi apakah itu semua benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perjalanan harus dimulai dari tempat semuanya berasal, Mesopotamia.
Sekitar 5.000 tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya Yunani, Romawi, atau Mesir pada masa kejayaannya, sebuah peradaban berkembang di antara sungai Tigris dan Efrat. Peradaban itu dikenal sebagai Sumeria. Yang membuat kisah ini berbeda bukanlah legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut, melainkan fakta bahwa sebagian besar ceritanya tercatat dalam bentuk fisik yang masih dapat dilihat manusia hingga hari ini. Ribuan tablet tanah liat bertuliskan aksara paku telah ditemukan di kota-kota kuno seperti Nippur, Uruk, dan Eridu. Tablet-tablet tersebut tersimpan di museum dan koleksi akademis di seluruh dunia, menjadi saksi bisu bagaimana bangsa Sumeria memandang alam semesta mereka. Dalam catatan tersebut, Anunnaki tidak digambarkan sebagai satu individu, melainkan suatu kelompok dewa yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur kosmis Mesopotamia. Nama mereka kemungkinan berarti keturunan An atau benih para bangsawan surgawi, merujuk kepada An atau Anu, dewa langit tertinggi dalam kepercayaan Sumeria. Prasasti-prasasti yang ditemukan menunjukkan bahwa Anunnaki berperan sebagai dewan ilahi yang menentukan nasib manusia, kerajaan, bahkan para dewa lainnya. Dalam beberapa teks mereka berada di surga, sementara dalam teks yang lebih muda mereka muncul sebagai hakim dunia bawah yang mengadili jiwa-jiwa orang mati. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa konsep Anunnaki berkembang selama ribuan tahun seiring perubahan budaya Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Jika Anunnaki hanyalah dewa mitologi, mengapa bangsa Sumeria begitu rinci mencatat silsilah, tugas, wilayah kekuasaan, hubungan mereka dengan manusia? Mengapa nama-nama seperti Enlil, Enki, Ninhursag, Inanna, dan Nana muncul berulang kali dalam berbagai prasasti yang berasal dari periode yang berbeda selama lebih dari 2 milenium? Di Nippur, salah satu pusat keagamaan terbesar di Sumeria, ditemukan banyak tablet yang menyebut para dewa sebagai pemberi legitimasi kepada raja-raja. Dalam pandangan masyarakat saat itu, kekuasaan politik bukan berasal dari manusia, melainkan dari keputusan para dewa. Raja hanyalah pelaksana kehendak surgawi. Disinilah Anunnaki menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan dan keyakinan masyarakat kuno. Lalu muncul pertanyaan yang terus diperdebatkan hingga akhir abad 21. Apakah bangsa Sumeria benar-benar hanya sedang menuliskan mitologi, atau mereka berusaha menggambarkan sesuatu yang mereka anggap nyata? Para arkeolog arus utama berpendapat bahwa Anunnaki adalah bagian dari sistem kepercayaan religius yang mirip dengan dewa-dewa Yunani atau Mesir. Tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk luar angkasa atau pengunjung dari planet lain. Tablet yang telah diterjemahkan lebih dari 1 abad tidak secara eksplisit menyebut pesawat ruang angkasa ataupun teknologi modern. Namun para pendukung teori alternatif mengajukan pertanyaan yang berbeda. Mengapa peradaban Sumeria muncul dengan begitu cepat? Mengapa mereka telah mengenal matematika kompleks, sistem hukum astronomi, dan tulisan ketika sebagian besar wilayah lain masih berada pada tahap perkembangan yang lebih sederhana? Apakah semua pencapaian itu murni hasil evolusi budaya manusia? Ataukah ada pengaruh lain yang belum sepenuhnya dipahami? Hingga hari ini, tablet-tablet tanah liat yang ditemukan dari reruntuhan Mesopotamia tetap menjadi sumber utama dalam memahami asal-usul Anunnaki. Mereka adalah artefak nyata yang dapat disentuh, dipelajari, dan diverifikasi. Namun makna sebenarnya di balik nama Anunnaki menjadi salah satu perdebatan paling menarik dalam sejarah kuno. Berdiri di antara batas tipis antara arkeologi, mitologi, dan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Untuk memahami siapa sebenarnya Anunnaki, seseorang harus terlebih dahulu memahami bagaimana bangsa Sumeria memandang alam semesta. Bagi masyarakat modern, langit adalah ruang kosong yang dipenuhi bintang, planet, dan galaksi. Namun bagi bangsa Sumeria yang hidup lebih dari 5.000 tahun yang lalu, langit adalah wilayah yang hidup, tempat para dewa memerintah, mengawasi manusia, dan menentukan jalannya sejarah.
Pandangan ini tidak lahir dari imajinasi semata. Ribuan tablet tanah liat yang ditemukan di kota-kota kuno menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Sumeria hampir tidak dapat dipisahkan dari para dewa. Setiap kota memiliki dewa pelindung. Setiap panen dianggap sebagai berkah ilahi. Setiap banjir, kekeringan, wabah, penyakit, atau kemenangan perang diyakini sebagai hasil keputusan kekuatan supranatural. Bagi bangsa Sumeria, alam semesta bukanlah ruang hampa tanpa batas. Seperti yang dipahami astronom modern, mereka melihat kosmos sebagai sebuah struktur yang teratur, bertingkat, dan dihuni oleh berbagai kekuatan ilahi. Seluruh kehidupan manusia, pergerakan bintang, pergerakan musim, hingga kematian diyakini terjadi dalam sistem kosmik yang telah ditetapkan para dewa sejak awal penciptaan. Dalam banyak teks Mesopotamia, alam semesta secara umum terbagi menjadi 3 wilayah utama. An menggambarkan surga, Ki menggambarkan bumi, dan Kur dunia bawah. Ketiga wilayah ini saling terhubung dan membentuk tatanan yang dikenal oleh bangsa Sumeria. Dari kepercayaan Sumeria terdapat beberapa Anunnaki yang mereka hormati. Yang paling tinggi yaitu An atau Anu. Anu digambarkan adalah surga yang mempunyai kebijaksanaan yang tidak akan pernah habis. Merupakan dewa yang paling tua dan mempunyai paling banyak kuil di berbagai daerah di Sumeria. Dewi Ki digambarkan sebagai bumi dan merupakan istri dari Anu. Hasil perkawinan Anu dan Ki adalah Anunnaki, yaitu bisa dikatakan anak dari surga dan bumi. Anunnaki yang pertama adalah Enlil, dewa dari udara, angin, badai, dan bertanggung jawab terhadap langit dan bumi. Salah satu figur paling berpengaruh dalam seluruh mitologi Mesopotamia. Banyak prasasti yang ditemukan di Nippur menggambarkan Enlil sebagai penguasa angin, badai, dan kekuasaan kerajaan. Dalam banyak teks, keputusan Enlil lah yang menentukan nasib bangsa-bangsa dan kerajaan manusia. Berikutnya Enki, dewa laut dan sungai, dewa pelindung dari Eridu. Ninhursag, dewi ibu dan kesuburan, pasangan atau rekan Enki dalam beberapa mitos penciptaan. Nana, dewa bulan, kebijaksanaan dan keingintahuan, bertanggung jawab untuk mengajarkan sains dan astronomi ke manusia. Utu, representasi matahari dan keadilan. Dewi Inanna adalah kembaran dari Utu, merepresentasikan dewi cinta, perang, dan kekuasaan. Dijuluki The Heavenly Queen. Namun yang menarik, bangsa Sumeria tidak membayangkan para dewa sebagai makhluk abstrak yang jauh dari dunia manusia. Sebaliknya, mereka menggambarkan para dewa dengan karakter yang sangat manusiawi. Mereka bisa marah, mereka bisa cemburu, mereka bisa jatuh cinta, mereka bisa berperang, mereka bisa membuat kesalahan. Dalam banyak tablet kuno, para dewa bahkan digambarkan mengadakan pertemuan, berdebat, dan mengambil keputusan politik seperti layaknya sebuah pemerintahan. Di sini Anunnaki memasuki panggung sejarah. Dalam berbagai teks Mesopotamia, Anunnaki digambarkan sebagai kelompok dewa elit yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan tertinggi. Mereka bukan rakyat biasa di dunia para dewa, mereka adalah para bangsawan surgawi. Beberapa teks menyebutkan mereka sebagai penentu takdir. Dalam pertemuan ilahi, mereka lah yang membantu menetapkan nasib kerajaan, menentukan keberhasilan panen, serta memutuskan berbagai peristiwa penting yang mempengaruhi hidup manusia. Yang menarik, konsep ini sangat mirip dengan struktur pemerintah manusia. Apakah bangsa Sumeria menciptakan dunia para dewa berdasarkan sistem politik mereka sendiri? Atau justru mereka membangun sistem kerajaan mereka berdasarkan sesuatu yang mereka yakini berasal dari dewa? Pertanyaan ini masih menjadi bahan diskusi para sejarawan hingga saat ini. Ki, dunia manusia. Di bawah An terdapat Ki, dunia tempat manusia hidup. Dalam teks Sumeria paling awal, An dan Ki awalnya diyakini menyatu. Langit dan bumi belum terpisah. Kemudian terjadi pemisahan kosmik yang menciptakan ruang bagi kehidupan. Konsep ini menarik karena berbagai budaya lain juga memiliki kisah serupa mengenai pemisahan langit dan bumi sebagai awal penciptaan.
Ki bukan hanya tanah atau planet. Ki adalah seluruh dunia manusia. Tempat kerajaan berdiri, tempat peperangan terjadi, tempat manusia bekerja, mencintai, membangun, dan mati. Namun ada satu hal yang membedakan pandangan Sumeria dengan banyak pandangan modern. Mereka tidak menganggap manusia sebagai pusat alam semesta. Dalam kosmologi Sumeria, manusia berada jauh di bawah para dewa. Manusia diciptakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Mereka harus menjaga keteraturan dunia. Mereka harus menghormati para dewa. Mereka harus menjalankan ritual yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Karena itu, hampir seluruh kota besar di Mesopotamia memiliki kuil raksasa. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai titik komunikasi antara Ki dan An. Kur, dunia yang paling ditakuti. Jika An adalah wilayah cahaya dan kekuasaan, maka Kur adalah wilayah bayangan. Kur sering diterjemahkan sebagai dunia bawah atau alam kematian. Namun gambaran Kur sangat berbeda dari konsep surga dan neraka yang dikenal banyak orang saat ini. Yang mengejutkan, bangsa Sumeria tidak menggambarkan kehidupan setelah kematian sebagai tempat kebahagiaan. Mereka juga tidak menggambarkannya sebagai tempat penyiksaan besar-besaran. Kur adalah tempat yang suram, gelap, berdebu, sunyi. Semua orang akhirnya pergi ke sana, baik raja maupun petani, baik pahlawan maupun penjahat. Dalam kisah terkenal tentang Inanna yang turun ke dunia bawah, Kur digambarkan memiliki 7 gerbang. Pada setiap gerbang, Inanna harus melepaskan sebagian atribut kekuasaannya, mahkotanya, perhiasannya, pakaiannya, simbol-simbol kedudukannya. Pesannya simbolis sangat jelas. Kematian membuat semua manusia setara. Tidak ada status yang dapat dibawa ke dunia bawah. Penguasa Kur adalah Ereshkigal. Dia memerintah wilayah kematian yang terpisah dari dunia para dewa di langit. Dalam beberapa teks, Anunnaki bahkan digambarkan duduk sebagai hakim di dunia bawah. Mereka menentukan nasib jiwa yang telah meninggal. Inilah salah satu alasan mengapa para ahli percaya konsep Anunnaki berkembang dari waktu ke waktu. Pada periode awal mereka lebih dekat dengan dunia langit. Pada periode berikutnya, mereka juga memiliki peran penting dalam dunia bawah. Apa yang terjadi setelah kematian? Ini adalah bagian yang sering mewujudkan pembaca modern. Bangsa Sumeria tidak memiliki konsep surga penuh kebahagiaan seperti banyak agama saat ini. Ketika seseorang meninggal, jiwanya menjadi semacam bayangan yang disebut Gidim. Jiwa tersebut memasuki Kur dan menjalani keberadaan yang redup. Makanan mereka digambarkan sebagai debu, minuman mereka digambarkan sebagai lumpur. Kondisi seseorang di dunia bawah sangat tergantung pada apakah keluarga masih memberikan persembahan untuk mengenangnya. Karena itu, ritual penghormatan leluhur menjadi sangat penting. Seseorang yang dilupakan keluarganya diyakini akan mengalami keberadaan yang jauh lebih buruk. Fakta menariknya, ini merupakan salah satu konsep kehidupan setelah kematian tertua yang pernah ditemukan dalam sejarah manusia. Dan berbeda dengan banyak tradisi berikutnya. Konsep tersebut tidak terlalu menekankan penghargaan moral. Fokus utamanya adalah hubungan antara orang mati dan keturunannya yang masih hidup. Bagi bangsa Sumeria, para dewa bukan simbol, mereka bukan metafora, mereka bukan konsep filsafat, mereka ada realitas yang membentuk setiap aspek kehidupan. Setiap keputusan politik, setiap peperangan, setiap pembangunan kota, setiap pergantian raja, semua diyakini terjadi atas kehendak dewa. Sementara para dewa bertindak seperti penguasa, hakim, administrator, dan penjaga keteraturan kosmis. Itulah sebabnya mengapa ketika membaca tablet-tablet kuno Mesopotamia, para dewa sering terdengar seperti keluarga kerajaan yang sedang menjalankan pemerintahan. Bagi bangsa Sumeria, alam semesta bukanlah kumpulan planet dan galaksi. Alam semesta adalah sebuah tatanan hidup yang dijalankan oleh kehendak para dewa. Di antara seluruh kisah yang tercatat dalam tablet-tablet tanah liat Mesopotamia, tidak ada yang lebih kontroversial daripada cerita tentang asal-usul manusia. Ribuan tahun sebelum kitab-kitab agama besar ditulis dalam bentuk yang dikenal saat ini, bangsa Sumeria dan penerusnya di Akkadia serta Babilonia telah memiliki narasi mereka sendiri mengenai bagaimana manusia pertama diciptakan. Yang membuat kisah ini menarik bukan hanya karena usianya yang sangat tua,
melainkan karena beberapa bagiannya terdengar sangat tidak biasa bagi pembaca modern. Di museum-museum dunia termasuk British Museum dan berbagai koleksi arkeologi Timur Tengah tersimpan tablet-tablet yang memuat teks seperti Atrahasis, Enuma Elis, dan berbagai fragmen mitologi penciptaan Mesopotamia. Dari sinilah para ahli merekonstruksi salah satu kisah penciptaan manusia tertua yang pernah ditemukan. Pertama kali Anunnaki mendarat di bumi hanya ada mamut dan binatang lainnya. Kemudian mereka membangun kota bernama Eridu. Mereka membangun taman bernama Eden. Menurut narasi tersebut, sebelum manusia ada, para dewa sendirilah yang menjalankan pekerjaan untuk mempertahankan dunia. Mereka menggali saluran irigasi, mengelola lahan, mengatur sungai, melakukan tugas-tugas yang dianggap berat. Dalam teks Atrahasis, kelompok dewa pekerja yang dikenal sebagai Igigi akhirnya memberontak karena kelelahan. Mereka mengepung kediaman Enlil, mereka menuntut perubahan, mereka menolak melanjutkan pekerjaan. Bagi sebagian sejarawan, kisah ini mencerminkan realitas sosial Mesopotamia kuno, di mana masyarakat memahami kerja paksa dan struktur hierarki yang ketat. Namun bagi pendukung teori alternatif, bagian ini justru menjadi titik awal spekulasi yang jauh lebih besar. Jika para dewa membutuhkan pekerja pengganti, lalu siapa yang diciptakan untuk mengambil alih pekerjaan tersebut? Jawabannya adalah manusia. Menurut teks kuno, para dewa mengadakan pertemuan besar untuk mencari solusi atas krisis tersebut. Dalam berbagai versi cerita, Enki dan Ninhursag memainkan peran penting dalam proses penciptaan manusia. Tanah liat diambil dari bumi lalu dicampurkan dengan unsur ilahi yang berasal dari seorang dewa yang dikorbankan. Dari campuran itulah manusia pertama kali muncul. Dalam pemahaman para ahli Mesopotamia modern, kisah ini merupakan mitologi simbolik. Tanah liat melambangkan asal-usul manusia dari bumi, sementara unsur ilahi menjelaskan mengapa manusia memiliki kecerdasan dan kesadaran yang berbeda dari makhluk lain. Namun disinilah kontroversi mulai berkembang. Mengapa teks tersebut secara spesifik menyebut pencampuran dua unsur yang berbeda untuk menciptakan manusia? Mengapa proses penciptaan digambarkan seperti sebuah tindakan teknis, bukan sekedar keajaiban instan? Beberapa penulis teori kuno luar angkasa berargumen bahwa narasi ini terdengar lebih mirip proses rekayasa biologis dibandingkan penciptaan supranatural. Mereka menafsirkan tanah liat sebagai metafora bahan genetik yang berasal dari makhluk hidup di bumi. Unsur ilahi ditafsirkan sebagai materi biologis dari para dewa. Interpretasi ini menjadi dasar klaim bahwa manusia modern adalah hasil modifikasi genetik yang dilakukan oleh Anunnaki. Masalahnya, tidak ada ahli bahasa Sumeria, arus utama yang menerima kesimpulan tersebut. Dalam teks asli yang telah diterjemahkan selama lebih dari 1 abad, tidak ditemukan istilah yang secara eksplisit merujuk pada DNA, laboratorium, eksperimen genetika, ataupun teknologi biologis modern. Sebagian besar akademisi menganggap interpretasi tersebut sebagai pembacaan modern terhadap teks kuno yang sebenarnya bersifat religius dan simbolik. Namun ada fakta menarik yang sering luput dari perhatian. Bangsa Sumeria hidup ribuan tahun sebelum konsep biologi modern lahir. Mereka tidak mengenal sel, mereka tidak mengenal kromosom, mereka tidak mengenal genetika. Meski demikian, dalam kisah pencipta mereka terdapat gagasan bahwa manusia merupakan hasil penggabungan dua unsur berbeda yang menghasilkan makhluk baru dengan karakteristik unik. Apakah ini hanya kebetulan atau sekedar cara kuno untuk menjelaskan sesuatu yang tidak mereka pahami? Ciptaan itu tidak langsung berhasil. Pertama yang tercipta adalah raksasa yang sangat kuat yang disebut dengan Nephilim. Manusia pertama yang diciptakan disebut bernama Adamu. Kisah penciptaan manusia dalam tradisi Mesopotamia juga memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda dibanding banyak tradisi lain. Dalam banyak agama, manusia diciptakan sebagai mahakarya atau pusat perhatian pencipta. Namun dalam Atrahasis, manusia diciptakan untuk bekerja. Tujuan utamanya adalah menggantikan tugas-tugas para dewa. Mereka membangun, mereka bercocok tanam, mereka menghasilkan makanan, mereka menjaga keteraturan dunia. Nama Anunnaki muncul dalam tablet-tablet kuno,
tetapi tidak dianggap berbeda dari dewa kuno lainnya yang pernah disembah oleh manusia. Mereka mengajarkan arsitektur, matematika, musik, dan menulis. Mereka juga mengajarkan bagaimana menstabilisasi monarki sistem untuk keturunan langsung darah Anunnaki. Mereka juga meminta untuk dibangun kuil yang disebut dengan Ziggurat sebagai tempat apabila suatu saat Anunnaki kembali ke bumi. Jika ada satu kisah yang menghubungkan peradaban Sumeria dengan berbagai agama dan budaya di seluruh dunia, kisah itu adalah banjir besar. Jauh sebelum kisah Noah dikenal oleh miliaran manusia, bangsa Mesopotamia telah menuliskan cerita tentang kehancuran dunia oleh air dalam tablet tanah liat yang terkubur selama ribuan tahun di bawah pasir Irak modern. Ketika para arkeolog pada abad ke-19 berhasil menerjemahkan aksara Paku Mesopotamia, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam tabel kuno yang berasal lebih dari 1000 tahun sebelum penulisan banyak teks Alkitab, terdapat kisah tentang seorang pria yang diperingatkan akan datangnya banjir dahsyat. Dia diperintahkan membangun kapal besar. Dia menyelamatkan keluarganya. Dia membawa berbagai makhluk hidup ke dalam kapal tersebut. Setelah banjir surut, kapal itu berlabuh dan kehidupan dimulai kembali. Kisah itu ditemukan dalam Epic of Gilgamesh dan juga dalam teks yang lebih tua lagi, yaitu Atrahasis. Penemuan tersebut mengguncang dunia akademik. Bagaimana mungkin dua kisah yang memiliki begitu banyak kesamaan muncul dalam tradisi yang berbeda? Apakah salah satunya menyalin yang lain? Apakah keduanya berasal dari sumber yang lebih tua? Atau keduanya mengingat peristiwa nyata yang pernah terjadi? Dalam kisah Atrahasis, alasan terjadinya banjir sangat berbeda dari yang sering dipahami oleh dalam tradisi modern. Bencana tersebut bukan terjadi karena kesalahan teknis alam atau tabrakan kosmik. Penyebabnya adalah manusia. Menurut tablet yang ditemukan, setelah manusia diciptakan untuk bekerja menggantikan para dewa bekerja, populasi mereka berkembang sangat cepat. Kota-kota bertambah besar, jumlah manusia meningkat, suara kehidupan manusia semakin ramai. Dalam narasi Mesopotamia, kebisingan itu akhirnya mengganggu para dewa, terutama Enlil. Bagi masyarakat modern, alasan ini mungkin terdengar aneh. Namun bagi bangsa Mesopotamia, kisah tersebut mengandung pesan yang sangat dalam. Manusia yang terlalu banyak, terlalu bising, terlalu sulit dikendalikan, sehingga dianggap mengancam keseimbangan kosmis. Karena itu para dewa memutuskan untuk mengurangi populasi manusia melalui berbagai bencana. Ketika wabah dan kelaparan tidak berhasil mencapai tujuan tersebut, keputusan yang lebih ekstrim diambil. Banjir besar akan menghancurkan hampir seluruh umat manusia. Disinilah salah satu tokoh terpenting dalam mitologi Mesopotamia muncul, Enki. Berbeda dengan Enlil yang mendukung penghancuran umat manusia, Enki digambarkan memiliki simpati terhadap manusia. Dalam beberapa versi cerita, Enki secara diam-diam memperingatkan seorang manusia pilihan bernama Atrahasis. Dia tidak secara langsung melanggar keputusan para dewa, sebaliknya dia berbicara kepada dinding rumah Atrahasis sehingga pesan tersebut tetap dapat didengar. Pesannya sederhana namun mengubah sejarah. Bangun sebuah kapal, siapkan persediaan, selamatkan kehidupan. Perintah tersebut sangat mirip dengan kisah Noah atau Damidu yang kemudian muncul dalam tradisi Yahudi. Apakah ini kebetulan atau kisah Noah memiliki akar yang lebih tua di Mesopotamia? Mayoritas sejarah modern cenderung mendukung kemungkinan kedua. Kita melihat adanya hubungan budaya yang kuat antara tradisi Mesopotamia dan berbagai kisah banjir yang muncul di Timur Dekat. Kisah ini mempunyai banyak nama. Dalam tradisi Sumeria, yang mendapat kabar itu adalah Siusudra, seorang raja. Dalam tradisi Akkadia disebut Atrahasis, yang seorang manusia bijak. Dalam tradisi Babilonia disebut Utnapishtim, manusia yang mendapatkan keabadian. Dan dalam tradisi Ibrani disebut Noah. Di luar mitologi, terdapat fakta arkeologis yang membuat perdebatan semakin menarik.
Pada awal abad ke-20, penggalian di kota kuno Ur yang dipimpin oleh Leonard Woolley menemukan lapisan lumpur tebal yang memisahkan dua periode pemukiman manusia. Lapisan tersebut menunjukkan bahwa wilayah itu pernah mengalami banjir besar. Penemuan serupa kemudian ditemukan di beberapa lokasi Mesopotamia lainnya. Namun ada satu masalah besar. Lapisan-lapisan banjir tersebut tidak berasal dari waktu yang sama. Artinya tidak ada bukti geologis yang mendukung satu banjir global yang menutupi seluruh bumi pada saat yang sama. Sebaliknya, yang ditemukan adalah serangkaian banjir besar regional yang terjadi pada periode yang berbeda. Bagi para ahli, inilah penjelasan yang paling masuk akal. Banjir-banjir besar yang menghancurkan kota-kota Mesopotamia meninggalkan trauma kolektif yang begitu kuat sehingga akhirnya diabadikan dalam bentuk legenda. Generasi demi generasi kemudian mewariskan cerita tersebut hingga berubah menjadi mitologi. Semakin banyak mitologi dunia yang dipelajari, semakin sering motif banjir besar muncul. Di Yunani kuno terdapat kisah Deukalion. Di India terdapat kisah Manu. Di Tiongkok terdapat legenda banjir besar yang membentuk awal peradaban. Di berbagai wilayah Amerika juga ditemukan cerita serupa. Apakah semua budaya tersebut mengalami bencana besar secara terpisah? Apakah ada peristiwa iklim global yang mempengaruhi banyak wilayah pada masa prasejarah? Ataukah cerita tersebut berkembang secara independen karena banjir merupakan salah satu ancaman paling umum yang dihadapi manusia sejak awal peradaban? Tidak ada jawaban yang sepenuhnya pasti. Tahun 1976, seorang penulis kelahiran Azerbaijan bernama Zecharia Sitchin menerbitkan buku The 12 Planet. Buku tersebut menjadi titik awal lahirnya salah satu teori alternatif paling terkenal dalam sejarah modern. Namun dia memiliki sesuatu yang sangat kuat, sebuah narasi yang mampu menghubungkan mitologi kuno, astronomi, asal-usul manusia, dan kemungkinan kehidupan cerdas di luar bumi. Menurut Sitchin, para ahli yang selama ini salah memahami teks-teks Mesopotamia. Dia berpendapat bahwa Anunnaki bukanlah dewa dalam pengertian religius. Mereka adalah makhluk biologis nyata, makhluk yang datang dari luar bumi, makhluk yang pernah hidup berdampingan dengan manusia, makhluk yang meninggalkan jejak dalam sebuah peradaban kuno. Gagasan ini segera menarik perhatian publik karena menawarkan sesuatu yang berbeda dari sejarah konvensional. Dalam interpretasi Sitchin, kata dewa dalam teks kuno sebenarnya merupakan cara manusia purba menggambarkan teknologi yang tidak dapat mereka pahami. Apa yang dianggap sebagai mukjizat mungkin hanyalah teknologi maju. Apa yang dianggap sebagai kekuatan ilahi mungkin hanya ilmu pengetahuan yang jauh melampaui kemampuan manusia saat itu. Disinilah muncul konsep yang kemudian menjadi pusat seluruh teorinya, Nibiru. Menurut Sitchin, terdapat sebuah planet besar yang bergerak dalam orbit yang sangat panjang mengelilingi matahari. Planet itu dinamakan Nibiru dan membutuhkan sekitar 3.600 tahun untuk menyelesaikan satu putaran orbit. Dari planet inilah Anunnaki berasal. Menurut narasinya, puluhan ribu tahun yang lalu, Nibiru mengalami krisis lingkungan. Atmosfer planet tersebut membutuhkan partikel emas untuk mempertahankan kestabilannya. Karena itu, para Anunnaki datang ke bumi untuk menambang emas dalam jumlah besar. Namun bagi komunitas ilmiah, klaim tersebut menghadapi masalah besar. Hampir seluruh ahli bahasa Sumeria menolak terjemahan yang digunakan Sitchin. Mereka berpendapat bahwa banyak istilah yang diterjemahkan secara bebas dan tidak sesuai dengan makna aslinya dalam teks kuno. Tidak ada bukti linguistik yang menunjukkan bahwa kata Anunnaki berarti makhluk luar angkasa. Tidak ada teks yang secara eksplisit menyebut DNA, eksperimen genetika, atau planet pengembara seperti yang digambarkan dalam teorinya. Meski demikian, kritik akademis tidak menghentikan penyebaran teori tersebut. Justru sebaliknya, semakin banyak kritik yang muncul, semakin besar rasa ingin tahu publik. Pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an, teori Anunnaki mulai menyebar ke berbagai negara melalui buku, seminar, komunitas penelitian alternatif. Ketika internet muncul pada 1990-an, penyebarannya meningkat secara eksponensial. Jutaan orang mulai membaca ulang sejarah kuno dengan sudut pandang yang baru. Piramida Mesir, megalitik kuno, legenda para dewa,
mitologi penciptaan, astronomi kuno, semuanya mulai ditafsirkan melalui lensa Anunnaki. Lalu muncul pertanyaan yang semakin mengguncang imajinasi publik. Jika Anunnaki benar-benar pernah datang ke bumi, apakah mereka masih ada? Apakah mereka pergi selamanya? Ataukah mereka masih mengawasi peradaban manusia dari kejauhan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat teori Anunnaki berkembang jauh melampaui apa yang pernah ditulis Sitchin sendiri. Banyak penulis, pembicara, dan pembuat dokumenter menambah interpretasi baru. Beberapa menghubungkan Anunnaki dengan pembangunan piramida, yang lain mengaitkannya dengan legenda Atlantis, fenomena UFO, hingga berbagai teori konspirasi global. Ironisnya, semakin jauh teori itu berkembang, semakin jauh pula dia bergerak dari sumber aslinya, yaitu tablet-tablet tanah liat Mesopotamia. Di antara seluruh elemen dalam teori modern Anunnaki sering menjadi bahan spekulasi seperti Nibiru. Jika Anunnaki adalah tokoh utama dalam kisah ini, maka Nibiru adalah panggung tempatnya bermula. Menariknya, sebagian besar perdebatan bukan dimulai dari keberadaan Anunnaki itu sendiri, melainkan dari sebuah pertanyaan. Apakah benar ada planet lain di tata surya yang belum ditemukan manusia? Pertanyaan tersebut tidak masuk akal. Sepanjang sejarah astronomi, manusia berkali-kali menemukan objek baru yang sebelumnya tidak diketahui. Karena itu, gagasan tentang planet yang belum terdeteksi tidak sepenuhnya mustahil. Namun Nibiru bukan sekedar planet yang belum ditemukan. Menurut interpretasi yang dipopulerkan oleh Zecharia Sitchin, Nibiru adalah sebuah dunia raksasa yang bergerak dalam orbit sangat panjang dan esentrik. Jika benar demikian, maka konsekuensinya sangat besar. Planet sebesar itu akan memiliki gravitasi yang luar biasa kuat. Lintasannya akan mempengaruhi orbit planet-planet lain. Pergerakannya akan meninggalkan jejak yang dapat dihitung oleh astronom modern. Dan disinilah kontroversi mulai muncul, asal mula nama Nibiru yang sering tidak diketahui banyak orang, bahwa kata Nibiru itu memang benar-benar muncul dalam teks Mesopotamia kuno. Masalahnya, makna kata tersebut jauh lebih kompleks daripada yang sering digambarkan dalam teori populer. Dalam berbagai teks Babilonia dan Akkadia, Nibiru sering digunakan untuk menggambarkan titik penyeberangan, tempat persimpangan, atau benda langit tertentu yang berubah tergantung konteks. Dalam beberapa teks, Nibiru bahkan dikaitkan dengan Jupiter atau objek astronomi lain yang terlihat di saat malam. Tidak ada konsensus di antara para ahli bahwa Nibiru merujuk pada satu planet misterius yang belum ditemukan. Saat ini terdapat puluhan ribu tablet yang telah diterjemahkan. Mayoritas ahli yang menghabiskan hidupnya mempelajari bahasa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia tidak menemukan bukti bahwa Anunnaki adalah makhluk ruang angkasa. Dalam teks asli, mereka muncul sebagai entitas religius dan mitologis. Tidak ada deskripsi eksplisit mengenai pesawat ruang angkasa. Tidak ada catatan tentang perjalanan antar bintang. Tidak ada penyebutan teknologi canggih seperti yang sering digambarkan dalam budaya populer. Sebaliknya, yang ditemukan adalah pola umum dalam peradaban kuno. Manusia menciptakan narasi tentang dewa untuk menjelaskan fenomena alam, kekuatan politik, dan asal-usul kehidupan. Namun fakta ini tidak serta-merta menghilangkan daya tarik Anunnaki, karena misteri tidak selalu hidup dari bukti. Misteri sering hidup dari pertanyaan. Banyak teori alternatif muncul dan menghilang. Namun Anunnaki tetap bertahan selama ratusan tahun. Misteri terbesar adalah mengapa manusia setiap zaman selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari cerita tentang dirinya sendiri. Seolah-olah kita adalah spesies yang terus mencari halaman terakhir dari sebuah buku yang belum pernah selesai ditulis. Dan mungkin itulah alasan kisah ini terus bertahan. Bukan karena Anunnaki, bukan karena Nibiru, bukan karena teori konspirasi atau prasasti kuno, melainkan karena kisah ini menyentuh pertanyaan yang paling tua yang pernah dimiliki umat manusia. Siapa kita? Dari mana kita berasal?
Dan apakah yang kita ketahui tentang sejarah hanyalah setetes kecil pengetahuan di tengah lautan ketidaktahuan yang tak bertepi. Karena pada akhirnya peradaban tidak diukur dari berapa banyak jawaban yang berhasil ditemukan. Peradaban diukur dari keberaniannya menghadapi pertanyaan yang belum terjawab. Dan selama manusia masih menatap langit malam dengan rasa kagum yang sama seperti para juru tulis Sumeria 5.000 tahun yang lalu, misteri Anunnaki akan tetap hidup. Bukan sebagai bagian dari masa lalu, melainkan sebagai cermin yang memantulkan keterbatasan pengetahuan manusia itu sendiri. Sebuah pengingat bahwa mungkin di antara semua penemuan yang pernah dicapai umat manusia, kesadaran bahwa kita belum mengetahui segalanya adalah penemuan yang paling penting dari semuanya. Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye.